Laki-laki itu walaupun ibu mendustakan dia tahu. Kebalikannya juga, kalaupun dia mendustakan ibu juga tahu. Ya di mana ya? Di jalan. Gue tahu lo bohong. Pasti di kafe. Gitu. Kedengaran dentuman musiknya, kan gitu ya? Iya. Makanya ini yang perlu diisi dan diulang-ulang nih, tentang ya bahaya-bahaya dusta ya dan mudaratnya dusta di sini gitu. Bu Aisyah, boleh nggak kita dusta karena melindungi seseorang? Itu juga ada kisah-kisah itu untuk melindungi nyawa seseorang. Kamu lihat nggak tadi, misalnya ada anak kecil lari ke sini, enggak, kesana kali. Berarti kita mau nolong itu kan? Tapi itu harus juga di planning di sini, di frontalis, bahwa saya niat menolong dia, maka saya berkata yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena itu di planning lagi. Karena kita tahu sekarang hati-hati, anak kecil dicari-cari. Untuk diapain? Diculik, atau maaf, disodomi. Kalau kita lihat ada anak kecil lari-lari, kemudian kita lihat dari jauh ada bapak-bapak perlente banget, waduh, bahaya nih. Saya bapaknya, saya nggak lihat Pak, saya juga nggak tahu kalau bapak bapaknya. Iya dong, iya. Jadi di mana nggak tahu Pak, coba kesana aja sana. Padahal dia ada di dalam rumah kita misalnya. Kalaupun dia bapaknya, kenapa tuh anak lari coba? Pasti tuh bapaknya ngaco kan, atau dia mau ambil karena mungkin bercerai ibunya kan gitu. Tetapi kan kita dustanya memang, ya Allah, saya dustakan ini, saya tidak berkata benar karena saya lindungi anak ini, karena saya lihat gitu. Itu namanya strategi. Ya, saya paham sampai sini ya? Iya. Seluruh kejahatan di muka bumi adalah hasil kerja dari fungsi otak. Otak yang mana? Lobus frontalis. Sebagaimana juga seluruh kebajikan di bumi adalah hasil kerja otak. Yang mana juga otaknya? Sama di sini juga. Tinggal ada nggak isi depannya tuh. Makanya dia bikin kebajikan yang banyak. Ya. Kalau ini memang udah ada isinya dari sananya. Mulai apatis, sedih, takut, marah, sombong, buru-buru, ya. Senang pun sudah ada di sini, syukur sudah ada di sini. Watak kita sudah ada di sini, kekuatan, kelemahan. Ya. Ada orang kita lihat, dia kok inget terus ya apa yang dikatakan waktu saya ngejek dia gitu. Itu bukan kejelekannya, oh itu wataknya. Ya. Tipe apa tuh yang begitu tuh, yang selalu ingat apa yang dikatakan padanya? Nah, tipe melankolis, dia ingat apa yang dikatakan lagi dibully. Anak kita yang tipe melankolis, kalau temennya membuli dia ingat terus. Iya. Badannya gendut tuh ingat terus dia tuh. Nah, itu pun di sini dia ingat karena ada daya ingatnya. Pengalamannya di sini. Ya, nah itu tadi. Sedikit lagi, next. Bagaimana mekanisme kerja otak sehingga bisa menghasilkan fungsi jiwa? Ternyata kuncinya adalah konektivitas antara sel-sel saraf yang dikenal sebagai sinaps. Paham maksudnya? Artinya, kan ini udah di sini. Ini di sini udah diisi kebaikan. Prinsip-prinsip kebaikan. Nanti kita yang sambung-sambungkan dengan emosi ini, dengan watak ini. Berarti jiwa itu kita yang upayakan untuk menjadi jiwa yang baik. Kenapa? Karena ini lihat nih, kalau dilihat di fotonya ada sambungan-sambungannya tuh, kita yang nyambungin. Marah misalnya atau kesel, terus ingat di sini nih ada pelajaran bahwa sekesal apapun kamu ngomong aja, honesty is the key. Sehingga suami pas tanya, Bu Isa marah? Iya Mas, aku kok marah ya. Saya sekarang udah nggak mau gitu lagi. Kenapa? Ditinggalin malah. Itu hasil dari dusta. Ibu Isa marah? Iya aku marah, aku kesel. Jadi aku kesel, aku marah, itu boleh. Dan suami tidak tersinggung. Boleh Bu. Yang bikin suami tersinggung kalau kalimatnya begini, kamu selalu bikin aku marah. Nah itu tersinggung dia. Beda nggak? Mas, aku kesel sama kamu, aku marah sama kamu, dengan kamu selalu bikin kesel aku. Beda nggak?
Nah, itu tadi ya. Jadi sekali lagi, kunci jiwa itu adalah sambungan antar sel saraf ini. Ibu nyambunginnya ke yang bagus atau yang ke buruk? Ya? Iya. Oke? Bahwa setiap sifat jiwa adalah hasil koneksi neuron-neuron yang membentuk sirkuit secara khas. Nih lihat. Jadi kalau di foto nanti ada ibu yang sambungannya begini, ada ibu yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Sambungan beda-beda yang nyambunginnya. Ya, pokoknya Allah sudah kasih potensi. Monggo disambunginnya gimana. Tetapi sumbernya adalah yang di prefrontal, di depan ini. Itu makanya di dalam ibadah khusus di orang Islam ada yang disebut harus menegakkan karena dalam sholat ada ya sebuah gerakan yang disebut ruku dan sujud. Ruku itu sudah membawakan aliran ya antara jantung dengan dada, sudah mulai mau naik leher. Pas sujud itu ke kepala, terutama bagian mana? Yang di depan. Karena ada banyak ilmuwan mengatakan nggak bakal aliran darah itu masuk sampai paling depan kalau tidak posisi bersujud. Tuh, Bu Aisyah, saya udah agak osteoporosis, bagaimana kalau tidak bersujud? Ya ibu tundukin lagi terus, lebih dalam lagi, lebih dalam. Kalau orang di Cina, saya pernah ke Beijing ke masjid orang Muslim, kan mereka semua udah tua juga ya. Dia sengaja beli meja yang rendah gini supaya nggak kepentok, kasih bantal tipis. Jadi dia kalau ya Allahu Akbar ruku gini, Allah, jadi tetap jauh lebih ke bawah, rendah dari jantung. Sampai sini bisa paham? Bersyukurlah. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi menstruasi, lagi nggak sholat kan nggak sujud, emosi muncul, pelajaran lupa. Karena nggak bersujud. Makanya saya sering itu kalau lagi nggak sholat gimana pun di tempat tidur pokoknya sujud aja. Ya sujud apa? Pokoknya sujud, bukan untuk sholat. Pokoknya sujud kenapa? Mau buat darah. Kalau nggak lupa itu makanya jadinya ngaruh banget. Ya pelajaran-pelajaran yang di otak ini sudah nggak terakses oksigen. Ya. Apalagi yang mempercepat supaya terbuka apa yang sudah kita masukkan di depan otak kita ini itu tadi bersujud supaya jalan darah karena darah membawa oksigen. Kalau tidak sujud bagaimana kalau lagi marah? Tarik nafas untuk ambil Pernah gitu? Siapa pernah naik tangga lantai 4 sampai di atas? Udah mulai? Udah wajar. Ya, gitu. Bu Aisyah kalau tarik nafas aja itu udah bagus, betul. Tetapi ada kelemahannya. Apa? Kalimat kepasrahannya belum ada. Jadi gimana Bu Aisyah? Itulah Islam ajarkan lagi. Dia jauh lebih utama lagi dari teknik-teknik lain. Apa? Istighfar tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Coba ibu ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu hidungnya langsung narik nafas gak? Astagfirullahaladzim. Langsung kan? Kalau nafas biasa kurang lebih oksigen masuk 1 liter. Tapi pas ibu sudah istighfar, karena waktu astagfirullahaladzim itu karbon dioksida keluar banyak. Waktu ibu otomatis napas itu langsung 8 liter. Kan asik kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan gitu. Nah itulah asiknya. Agama lain bagaimana? Walau alam dia punya cara seperti apa, tetapi tarik nafas panjang itu cara paling universal, cara umum. Hanya kelemahannya belum ada kepasrahan. Astagfirullahaladzim, di dalamnya ada tarikan nafas dan kalimatnya adalah memohon ampun, saya mohon ampun, kan gitu. Apalagi yang bisa mengambil oksigen banyak, tahlil, la ilaha illallah. Coba ibu yo, la ilaha illallah,
Langsung narik gak hidungnya? Makanya selama ini nggak heran kalau ibu lagi kesel sama anak-anak, ibu teriaknya gitu, la ilaha illallah. Tapi tolong karena sudah rajin taklim, dipercantik mukanya bu. La ilaha illallah. Bu Aisyah, kalau istighfarnya ngebatin aja nggak diucapkan? Bisa, tetapi karbon dioksida tidak keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar. Pada saat kajian otak pun bersujud, masih ingat kan? Ya, kita kalau lagi kesel, marah, nggak usah mikir, langsung pakai fungsi zikir, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena kalau berpikir, iya, itu memori yang jelek-jelek yang keluar. Iya, jadi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa pernah nguap? Kalau kita nguap itu berarti kurang oksigen. Makanya otomatis tubuh menarik. Terus 10 liter masuk. Orang di sampingnya ikut nguap juga. Kenapa? Karena oksigen dia kita ambil. Berderetlah itu nguap. Ketarik. Makanya istilahnya nular. Kan kurang, kita ambil 10, kan dia kurang 10 ya. Wow, dari gitu juga. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, Bu Aisyah, kalau saya terlalu sering berdusta, terus gimana dong untuk kita bisa pulihkan? Memang kebiasaan berdusta itu terlanjur, ya. Boleh kembali satu dulu. Ya, terlanjur terbentuk sambungannya. Orang yang terbiasa berdusta, katakanlah saya dokter narkoba, selama 20 tahun ini melihat semua pecandu narkoba pasti berbohong. Kenapa? Karena kebutuhan tubuhnya untuk mendapatkan narkoba, dia berbohong. Kalau dia makainya 5 tahun, berarti 5 tahun berbohong. Dia pakainya 10 tahun, 10 tahun berbohong. Ya, udah terbentuk nih gini. Bisa dilepaskan? Nggak bisa. Terus gimana dong Bu Aisyah? Berarti dia menjadi orang yang terlalu suka berbohong. Iya, tapi kalau dia mau bertobat, mencoba merubah atau membuat perilaku yang baru, maka kalau ini sudah tersambung, kan ini belum di sampingnya, disambung lagi. Kenapa ini? Di otak itu ada sekitar 150 triliun sambungan. 150 triliun itu banyak banget. Kita umur 100 tahun aja nggak kepake semua, Bu. Iya, 150 triliun ini. Jadi misalnya ya orang yang dia sirkuit dustanya di sini, ya udah nggak bisa terputuskan. Tetapi dia mau berobat dan bertobat. Makanya di dalam rehabilitasi narkoba itu diajarin untuk jujur. Honesty is the key. Jujur itu kan memberikan sesuatu yang baik. Nah, baru tersambung lagi yang baru. Udah azan? Oke. Seperti itulah berdusta, tinjauan dari neuroscience. Insya Allah kita mencoba untuk berkata yang sebenarnya. Yang penting caranya yang baik dan pantas, benar, baik dan pantas, ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ingat, berdusta itu bukan program bawaan, itu adalah kreativitas manusia. Gak boleh ada yang bilang emang nih turunannya suka dusta, gak boleh ngomongin gitu. Baik, terima kasih, maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.